Baik pemirsa, balik lagi bareng gue Iman Firman di Ngopi Tawa. Ngobrol inspirasi, tantangan, dan wawasan. Kali ini Ngopi Tawa mendatangkan tamu yang sangat spesial karena dia adalah seorang mahasiswi Universitas Negeri Jakarta yang sangat berprestasi di bidang olahraga. Dia memenangkan juara kedua di Pekan Olahraga Nasional Papua 2021 di bidang hoki. Udah penasaran kan? Apalagi tamu kali ini sesuai dengan tema kita kali ini. Apa sih temanya? Nah, temanya adalah berprestasi di masa pandemi. So, daripada berlama-lama lagi, udah mulai penasaran juga kan orangnya seperti apa sih? Orangnya yang gimana? Siapa orangnya? Langsung simak video profil dari Atra Sina Najma. Halo everyone, namaku Atra Sina Najma dari Universitas Negeri Jakarta. Hoki adalah impianku sejak umur 6 tahun. Mau tahu pengalamanku di Pekan Olahraga Nasional Papua 2021? Di Ngopi Talk Talk Show ya, dah! Itu dia video profil dari Atra Sina Najma. Gimana? Udah mulai penasaran? Cantik kan? Cantik, atletis, kurang apa lagi udah idaman banget. Nah, daripada penonton semua penasaran, mending kita langsung panggil aja Atra Sina Najma. Boleh tepuk tangan. Hai. Hai, Dipanggilnya siapa? Sina. Oh, Sina. Ya, Sina, apa kabar? baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi langsung dari Jakarta ke sini. Iya betul. Jadi naik kereta apa naik Grab tuh tadi? Naik Grab. Oh, naik Grab. Gimana? Udah cantik kan sesuai yang di video tadi? Daripada menunggu-nunggu lagi, kalian penasaran gimana kalau kita lanjut? Tapi sebelum lanjut nih, sebelum lanjut ada pesan-pesan yang mau lewat nih. So, jadi tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, balik lagi bareng gua, bareng Sina di sini. Oh iya Sina, BTW, Oke. lu semester berapa di UNJ? Semester 6, Semester 6. Yes. Jurusan apa? jurusan olahraga. Jurusan sesuai kan udah prestasinya di olahraga dan dia juga kuliahnya jurusan olahraga. Iya dong. Sangat atletis sekali kayaknya ya. Atletis banget. Nah, ke pertanyaan pertama nih Sina. Oke. Lu udah berapa lama sih berkecimpung di dunia hoki? Kalau berapa lama? Sebenarnya udah lama banget sih. Karena gue itu ikut hoki dari umur 6 tahun, kelas 1 SD. 6 Tapi tahun kelas yes, 1 SD. kelas 1 SD. Tapi waktu 2 SMP gue sempat beralih dulu ke basket sebelum akhirnya waktu kuliah gue ngambil hoki lagi. Gitu. Kelas 6 SD, kelas 6 SD ya?
Kelas 1? Kelas 1 Kelas SD, 1 umur SD. 6 tahun. Ayo kelas 1 SD yang nonton pasti kayak masih main comberan lah, Main cere. main kelereng lah atau apa. Dia udah mulai belajar tentang hoki ya. Iya, Meskipun kelas 2 SMP pindah ke basket tapi tetap Iya. olahraga terus ya. tetap olahraga. Apakah itu hobi atau emang keyakinan diri atau gimana? Enggak sih, lebih tepatnya karena gua tuh kurang merasa bisa di bidang akademik, jadi gua lebih ke olahraga sih. Oh, menutupi kekurangan dengan Iya. kelebihan. Bisa Sangat kayak cocok gitu. sekali ya. Oke. Cocok sekali. Ke pertanyaan berikutnya. Kenapa sih lu memilih hoki dibandingkan olahraga yang lain untuk ditekuni ya? Oke. Sebenarnya kenapa? Karena awalnya tuh gua kan ikut-ikutan aja ya. Karena dulu saudara-saudara gua tuh ikut di hoki. Nah, karena dulu gua pondok di pesantren, terus gua juga masih kecil kan, umur 6 tahun, kelas 1 SD udah dimasukin ke pondok, otomatis ada homesicknya kan. Iya. Jadi ya gua memutuskan untuk ya udahlah ikut saudara aja biar ya gua lupa sama orang tua gua, bukan lupa sih, maksudnya pengalihan lah, semacam Iya, pengalihan gitu. Jadi lebih aktif aja gitu. Jangankan yang umur 6 tahun, kita aja yang udah kuliah ngerantau itu kayak masih ngerasain homesick gitu. Iya. Apalagi ini umur 1 tahun loh ya. Iya, umur 6. 1 tahun. 6 tahun itu satu itu SD. Ya mohon Kelas maaf 1 nih. SD. MC kayaknya harus minum deh, tapi nanti dulu. Nah, lanjut deh. Oke. Pertanyaan berikutnya. Tolong dong ceritain pengalaman lu di PON. Hmm. Entah itu dari pertama seleksi sampai lu juara itu seperti apa sih perjuangan lu? Perjuangan ya. Iya. Ngomong-ngomong soal perjuangan, jadi gua itu nggak ujuk-ujuk langsung ikut PON ya pastinya, karena Iya. emang nggak ada yang instan kan. Dulu di tahun 2019 itu gue itu sempat ada insiden waktu latihan. Itu sih sebelum gue masuk Pelatda ya. Pelatda tuh kayak atlet daerah gitu. Iya. Jadi gue sempat ada insiden, mulut gue kena bola, meskipun bola hoki tahu kan kecil gitu. Yang hitam kan? Apa yang Ya bulat sih? nggak bulat, tapi kalau yang hitam tuh kan yang hoki Hoki es ice kan. ya, iya. Nah, itu tuh bolanya bulat, cuma dia keras banget, otomatis gigi gue mendelep gitu. Aduh, serem banget sih itu. Terus udah gitu gue sampai harus operasi gitu kan. Terus singkat cerita, 3 hari setelah gue insiden itu, gue kan masih ngerasa trauma kan. Gimana sih, serem banget lah bagi gue, itu kayak pertama kalinya dalam hidup gue kecelakaan kayak gitu. Malah tiba-tiba ditawarin untuk jadi atlet daerah DKI Jakarta sama Iya. pelatihnya. Sina masih mau main hoki nggak, katanya gitu. Padahal gue lagi trauma banget, bener-bener trauma banget. Dan nggak ada kepikiran buat main di PON. Jadi setelah gue pikir-pikir lagi, kapan lagi kesempatan ini bakal datang kan? Iya. Ya dong, kesempatan bisa aja nggak datang lagi. Ya udah, akhirnya gue memutuskan untuk ya udahlah, gue terima dulu aja, nanti trauma mau bisa apa nggak dikendaliin sama gue coba dulu. Terus akhirnya ya udah latihan seleksi, akhirnya baru gue bisa masuk ke PON ini gitu. Nah, nggak ada ya, perjuangan tuh nggak ada yang gampang. Ya nggak ada. Semuanya kalau perlu nangis darah kali ya. Iya. Itu perjuangan bener-bener kayak nggak ada yang tiba-tiba sukses, nggak ada. Betul. Seorang Sina aja yang menjuarai PON itu harus insiden dulu, harus trauma dulu baru bisa Iya. juara ya. Iya. Sangat sedih sih. Tapi kenapa gue ketawa? Karena itu mulai menginspirasi buat gue ya. Gue kayak, oke, gue harus mulai aktif nih. Gue harus mulai mengeluarkan potensi diri gue juga. Selanjutnya, lu ada pengalaman lain gak sih main selain di PON ya? Kayak turnamen antar kampus lah atau gimana? Kalau di masa kuliah sih, karena kebetulan kan gue baru masuk tuh 2019. Iya. Dan di 2019 itu gue insiden, dan setelah itu ada pandemi, jadi otomatis kegiatan olahraga kan di-cut ya karena Iya. pandemi itu. Jadi gue belum pernah ikut turnamen apa-apa. Jadi ya kalau dibilang gue sebenarnya masih anak baru sih, anak baru di hoki ini gitu. Jadi turnamen tuh nggak ada. Cuma kalau waktu di masa-masa sekolah ikut turnamen olahraga hoki sempat juga. Tapi waktu kuliah intinya nggak pernah. Jadi kebanyakan pengalamannya masih sekolah ya? Iya, Ya, tapi lumayan kayak perjuangannya panjang banget ya. iya. Sampai berapa tahun tuh berarti di hoki? Aduh, lama banget deh. Iya, makanya lama banget. Lama banget. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Lu mau sampai kapan sih di hoki? Udah dari umur 6 tahun lo di hoki. Sampai sekarang berarti udah dihitung-hitung sekitar berapa tahun?
Kalau ditanya sampai kapan ya, sebenarnya gue juga nggak tahu ya sampai kapan, karena alasan gue ada di hoki ini, di dunia perhokian ini karena orang tua gue kan. Jadi orang tua gue itu bangga banget kalau gue jadi atlet. Karena mereka juga ngelihat bakat gue kan. Jadi ya gue memutuskan selama orang tua gue bangga gue jadi atlet, ya gue bakalan terus nekunin itu. Dan ini juga sih, maksudnya sampai kemampuan gue, karena kan di atlet kan ada batasan usia juga kan, karena ya nggak bisa dipungkiri kita juga pasti bakal tua, fisik juga menurun. Jadi selama gue bisa bikin bangga orang tua gue, ya gue bakal tetap jadi atlet hoki. Nah, selain cantik, atletis, berbakti juga sama orang tua, gila. Harus Idaman dong. banget gak sih? Idaman banget kan? Nah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Ada gak sih lu tips and trick buat pemain-pemain hoki supaya bisa sejago lu dan bisa ke kancah nasional gitu? Sebenarnya ini bukan pesan buat yang atlet hoki aja ya. Untuk semua atlet yang ada di Indonesia maupun di dunia, kalau ada yang nonton, singkat cerita, gua sebagai atlet pasti pernah lah ngerasain up and down. Iya. Dan begitupun waktu gua lagi masa-masa training sebelum PON. Di sana kan udah kita latihan di under pressure, terus selalu harus sampai target yang pelatih bilang. Otomatis mental sama fisik kita di press terus kan. Iya, setuju. Otomatis gue sempat ada masa-masa ngedown lah. Gue sempat ada di titik dimana gue tuh ngerasa ya insecure banget lah, karena gue itu di tim adalah atlet seleksi yang paling muda waktu Paling itu. muda ya? Iya. Yang lain tuh udah ada yang pelatnas, udah ada yang sering turnamen kemana-mana. Gue itu bener-bener anak baru banget lah, istilahnya kayak gitu. Jadi gue ngerasa ya buat apa sih gue di sini kalau emang cuma capek, buang-buang waktu, terus nanti ujung-ujung nggak bakal ikut PON juga gitu. Tapi baiknya Allah, tiba-tiba waktu gue lagi nge-scroll Instagram, tiba-tiba ada yang muncul nih kata-kata dari Muhammad Ali yang petinju itu, tahu kan? Iya. Tahu. Tahu. Katanya gini, don't quit, suffer now, and live the rest of your life as a champion. Jadi ya kalau lu capek, kalau lu pengen nyerah, bertahan dulu, jangan langsung nyerah gitu aja. Kalau lu pengen ngerasain hidup untuk jadi pemenang gitu. Sangat memotivasi sekali itu. Jangan nyerah dulu, sebelum lu mendapatkan apa yang lu mau, lu jangan nyerah. Betul. Terus kejar aja, kejar sampai lu capek sekalian. Setuju? Setuju. Iya, begitu ya pemirsa. Nah, pertanyaan terakhir nih. Lu ada gak sih pesan untuk semua atlet hoki dan juga generasi muda yang ada di rumah? Oke, untuk generasi muda, asik. Padahal gue juga masih muda. Satu aja sih, jangan pernah ngebandingin kesuksesan orang lain sama kesuksesan diri kita. Karena jalan kesuksesan itu kan ada banyak kan. Ada orang yang emang sukses di olahraga, ada juga yang sukses di bidang seni, ada juga yang sukses di bidang akademik. Jadi intinya jalan sukses itu ada banyak. Jadi temukan jalan sukses lu sendiri gitu. Jangan cuma ngebanding-bandingin sama orang lain. Dan ketika lu emang udah punya jalan kesuksesan sendiri, lu udah punya cita-cita, jangan cuma mau diem aja. Jadi kayak cuma aduh gue pengen nih jadi atlet hoki, gue pengen jadi orang kaya atau apalah cita-cita lu semua. Intinya jangan cuma mau doang tapi nggak ada usahanya. Jadi ayo kita bangkit, kita produktif, kita kerjain dulu dari hal-hal kecil, karena kadang dari hal-hal kecil itu yang bisa dapetin atau jadi jalan untuk hal yang besar gitu. Nah, jadi buat pemirsa di rumah, kalian jangan cuma ngegantungin cita-cita kalian. Lu gantungin nih cita-cita lu di langit, terus lu diem aja di bawah tanah. Nggak bisa, lu harus terus mengejar itu semua. Di bawah tanah. Kejar. Iya dong, kan cita-cita setinggi mungkin nih, kita masih di bawah. Jadi terus aja diem gitu, jangan. Okay. Kalau kata pepatah, masih banyak jalan menuju Roma. Kalau emang lu gagal di satu profesi, coba lu nyobain bidang yang lain, cobain lagi. Terus aja selama kita masih muda nih, masih punya tenaga buat mencoba, kenapa enggak? Nah, itu dia tadi mengulas tentang kehidupan Sina. Mungkin kedepannya teman-teman di rumah, pemirsa di rumah bisa lebih aktif lagi, bisa lebih mencari potensi diri,
mencari kita tuh kemampuan kita tuh ada di mana sih. Iya. Kita kenapa harus gini, kita harus gini. Nah, kita harus ngepres itu sampai ke batas kemampuan kita. Betul. Sebelum Setuju. lanjut, ada iklan nih yang mau lewat nih Sina. Oke. So, setelah pesan-pesan berikut ini. Untuk lawan jerawat, pastiin pakai dari yang nomor 1. Garnier Men Acno Fight dengan Herba Repair dan Salicylic Acid lawan 99% kuman penyebab jerawat dalam 10 detik. Kita selalu pakai dari yang nomor 1. Garnier Men Acno Fight dari Garnier Men. Itu dia tadi kita telah mengulik kehidupan Sina itu seperti apa sih. Dan juga kayak udah menginspirasi sekali, banyak jatuh bangunnya, udah trauma, udah kayak udah mau berhenti tapi tetap berjuang karena keyakinan dan juga orang tua ya. Betul. Nah ini juga sama buat teman-teman di rumah, buat pemirsa di rumah, selama kalian mempunyai keinginan, selama kalian mempunyai cita-cita, kejarlah terus. Mau itu sesulit apapun itu, jalannya sesulit apapun, selikaliku gimana pun, kalian harus tetap berusaha. Karena lebih baik menyesal karena mencoba daripada menyesal karena tidak mencoba sama sekali. Betul. Gitu. Nah, jadi buat pemirsa di rumah, jangan lupa saksikan terus Ngopi Tawa. Jadi kami pamit undur diri. Gue Iman Firman. Gue Sina. Bye-bye. Dah.